Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yuniasti dengan NIM 2032-20006. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bab yang pertama, ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembelajaran, sivitas akademika, dosen, mahasiswa, masyarakat, standar nasional pendidikan tinggi, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kementerian, lembaga pemerintahan, dan kementerian. Pasal kedua, pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 3, pendidikan tinggi berdasarkan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, bhinneka, keterjangkauan. Pasal 4, pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Bab kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bagian ke-1, prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika serta demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencangkup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi, serta pembinaan koordinasi. Bagian kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan penerimaan ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Bagian ketiga, jenis pendidikan tinggi. Pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi. Bagian keempat, program pendidikan tinggi. Yang pertama, program sarjana, program magister, program doktor. Yang kedua, program diploma, program magister terapan, dan doktor terapan. Yang ketiga, program profesi dan program spesialis. Yang keempat, gelar akademik, gelar vokal, dan gelar profesi. Yang kelima, kerangka kualitifikasi nasional. Bab yang ketiga, penjaminan mutu. Bagian ke-1, sistem penjaminan mutu. Pasal 52, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistem untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Bagian kedua, standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi yang diterapkan oleh setiap perguruan tinggi. Bab yang keempat, perguruan tinggi. Bagian ke-1, fungsi dan peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, wadah pembelajaran mahasiswa atau masyarakat. Yang kedua, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa. Yang ketiga, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menetapkan kebenaran. Yang kelima, pusat pengembangan peradaban bangsa. Bagian kedua, bentuk perguruan tinggi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi komunitas. Organisasi penyelenggaraan perguruan tinggi. Yang pertama penyusunan kebijakan, yang kedua pelaksanaan akademik, yang ketiga pengawasan dan penjaminan mutu, yang keempat penunjang akademik atau sumber belajar, yang kelima pelaksanaan administrasi atau tata usaha. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bab yang pertama, ketentuan umum. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik, profesional, dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan meluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan. Guru besar atau profesor, yang selanjutnya disebut profesor, adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Kualifikasi akademik adalah ijazah tentang jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen, sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah dalam keadaan darurat lain. Bab yang kedua yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan. Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Fungsi guru yaitu meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuannya itu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang berdemokrasi dan bertanggung jawab.
Kedudukan dosen yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Fungsinya meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuannya yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang berdemokrasi dan bertanggung jawab. Bab yang ketiga yaitu prinsip profesionalitas. Guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki bakat, yang kedua memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab. Yang ketiga memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang keempat memiliki jaminan perlindungan hukum. Yang kelima memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalitas guru. Pemberdayaan profesi diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Bab yang keempat yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Guru wajib memiliki sertifikat pendidik, memiliki kompetensi, dan memiliki kualifikasi akademik. Dalam melakukan tugas keprofesionalan guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan pekerjaan dan kinerjanya, mendapatkan perlindungan dan menjalankan tugas dan hak kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja bersama. Wajib kerja dan ikatan dinas. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru daerah, khususnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah profesi. Selanjutnya pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata, untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah provinsi wajib untuk memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata. Alasan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tidak lain adalah untuk mengatur tentang kepentingan-kepentingan pendidikan terkait mekanisme sistem pendidikan dan terkait juga dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut
juga untuk memperjelas hak serta kewajiban para pendidik terkait dengan tugasnya sebagai pendidik profesional.